Jadi kami melakukan studi. Sebenarnya studi ini masih banyak, ada sampai pada kesimpulan itu. Ada studi keekonomian yang nanti kami juga bisa serahkan pada para yang mulia, bahwa kita harus hati-hati. B, permohonan perpanjang kontrak karya IUPK, operasi produksi hanya dapat dilakukan paling cepat 2 tahun sebelum kontraknya berakhir. Dengan dalih apapun perpanjangan kontrak karya tidak dapat diajukan sebelum waktu tersebut, sekalipun misalnya dengan alasan investasi. Ini saya mohon kita hati-hati, dan saya sebagai staf, kepala staf presiden, saya tidak ingin atasan saya itu terjebak, yang kemudian hari bisa disalahkan, bisa dicerca dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat hati-hati dan saya minta staf saya untuk mengkaji dengan cermat. Kemudian yang mulia, memo tanggal 17 Juni kami buat lagi. Kenapa kami buat lagi memo ini? Kami melihat perkembangan di luar yang kami tidak ingin Presiden nanti mungkin bagaimana sehingga nanti mendapat laporan yang keliru. Yang pertama, pada tanggal 17 Juni kami mengirimkan memo kepada Bapak Presiden perihal perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK untuk operasi produksi PT Freeport. Kami dalam konteks ini sudah jelas betul mengacu pada PT Freeport. Kalau Bapak lihat 2015 tanggal 15 Mei, kami belum spesifik menjelaskan mengenai Freeport. Nomor 2, pada memo tersebut kami menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 112 dan 112B nomor 23 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP nomor 77 2014. Saya sekedar mengingatkan, PP ini dibuat ditandatangani oleh pemerintah SBY itu 7 hari sebelum serah terima, 6 hari sebelum serah terima dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyimpulkan bahwa permohonan perpanjangan PT Freeport baru dapat diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun sebelum 2021, yaitu tahun 2019. B, apabila kontrak karya belum pernah memperoleh perpanjangan, maka dapat diperpanjang menjadi UPK, operasi produksi. Perpanjangan pertama sebagaimana kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya. C, apabila kontrak karya sudah pernah memperoleh perpanjangan, saya ulangi, apabila kontrak karya sudah pernah memperoleh perpanjangan, maka dapat diperpanjang menjadi UPK, operasi produksi perpanjangan kedua. Jadi bukan lagi perpanjangan pertama. Sebagaimana kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya. Jadi dalam kontrak-kontrak ini yang mulia kalau lihat banyak sekali hal-hal yang kami waspadai yang jangan sampai merugikan pemerintah Indonesia. Kami berpendapat penanganan masalah ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena apabila diambil keputusan yang kurang pas, kami ulangi, apabila diambil keputusan yang kurang pas, apalagi tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara politis tidak menguntungkan pemerintah. Yang mulia, 2 Oktober 2015, staf khusus Menko Polhukam, Saudara Lambok, yang dulu juga staf khusus saya pada saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan, dipanggil oleh Presiden, dan pada tanggal tersebut saya sedang berada di Surabaya dalam rangka kunjungan dinas. Nah, pada kesempatan itu juga, Saudara Lambok menyampaikan kembali analisis berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa pengajuan perpanjangan kontrak Freeport hanya dapat dilakukan pada tahun 2019 sesuai dengan PP 2014. Hal tersebut mengacu kepada memo-memo yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Presiden. Yang terakhir, yang mulia, soal perpanjangan kontrak Freeport ada ditulis di situ, mungkin halaman berikutnya, Jokowi tunggu hingga 2019. Ini adalah hasil atau output menurut kami dari saran-saran kami kepada Bapak Presiden. Kesimpulan kami yang mulia, nomor 1, sebagai Kepala Staf Presiden, pada saat itu kewajiban saya untuk memberikan kajian dan rekomendasi pada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta terkait dengan isu-isu strategis termasuk soal Freeport. Ini buat saya sebagai seorang perwira
sudah menjadi dasar, saya menjadi bagian atau darah hidup saya. Diminta atau tidak diminta oleh pimpinan saya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, saya akan memberikan saran untuk berbagai macam isu-isu strategis. Apapun keputusannya, ya kita akan loyal melaksanakannya. Kedua, petunjuk Bapak Presiden kepada saya pada saat melakukan kajian-kajian tersebut adalah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu berkali-kali beliau tekankan ke kami. Ketiga, berdasarkan hal tersebut, kami mengirimkan beberapa memo kepada Bapak Presiden terkait Freeport, baik proses perpanjangan Freeport hanya bisa dilakukan paling cepat tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, sampai detik ini Bapak Presiden masih konsisten bahwa pembicaraan perpanjangan Freeport hanya bisa dilakukan paling cepat tahun 2019 dengan 5 syarat utama, yaitu pembangunan Papua, penggunaan kandungan lokal, divestasi saham, peningkatan royalti, serta pembangunan industri pengolahan. Kelima, baik Pak Presiden tidak pernah dan tidak akan melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan melakukan tugasnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk patuh melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4/2009 terkait minerba serta peraturan pelaksananya. Yang mulia, izinkanlah saya untuk kembali menekankan bahwa saya dengan tegas mendukung 5 syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam perihal perpanjangan kontrak Freeport, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian dan analisis yang telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden sewaktu sebagai Kepala Staf. Akan tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya sama sekali tidak anti asing. Kita akan menghormati setiap existing kontrak. Saya terbuka terhadap investasi asing yang dapat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Akan tetapi harus dicatat bahwa kegiatan investasi, baik itu yang berasal dari asing maupun domestik, harus senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Harapan saya semoga semua polemik ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat kembali fokus untuk membangun Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Luhut, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak-Bapak anggota MKD. Cuman untuk tertibnya berjalannya persidangan dan waktu kita cuma 60 menit karena kita harus break sholat asar. Saya akan membagi dari depan, kiri, kanan, terus belakang, terus tengah. Jadi kesempatan pertama saya berikan kesempatan pada Pak Saripudin Suding, yang kedua Pak Darizal Basir, ketiga Pak Prakoso, keempat Pak Sukiman. Ntar dulu, sorry pimpinan, kenapa begitu? Ya supaya adil dari sini ke sini, dari sana ke situ gitu loh. Bukan ada yang mengatur, kami yang meminta gitu. Loh, pimpinan sidang kan mengatur lintas persidangan. Tetapi kemudian Anda jangan tentukan seperti itu. Nggak bisa seperti itu pimpinan. Nggak boleh, tidak pernah kita rapat dengan cara seperti ini kan? Ya. Pimpinan, begini. Ini kan supaya tertib. Ya. Tertib bagi Anda tapi tidak tertib bagi kami. Tapi pimpinan, sekedar usul. Ya. Saya rasakan itu tidak berarti tidak memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Nanti kan pada akhirnya semua kena giliran. Semua akhirnya kena giliran. Jadi pada akhirnya hanya ini mengatur soal lalu lintas. Jadi saya pikir tidak perlu kita enggak begitu. Kita jangan aneh-aneh terus lah. Kita tidak pernah rapat seperti ini. Baik, kita tidak aneh-aneh tapi ya, seperti tapi kebiasaan sidang, saya akan mulai gilir dari pertama ikut Iya, tetapi putaran. Anda jangan mengatur seperti itu. Anda sudah seperti diktator saja di sini. Saya cuman ingin supaya sidang tertib. Tertib sih tertib, tetapi jangan Anda baik, kesempatan gitu pertama saya berikan kepada Pak Saripudin Suding. Kita atur dulu pimpinan, kita sepakati dulu, tidak boleh begini caranya. Pimpinan, saya pikir aja cara Anda memimpin seperti ini. Saya pikir kita ikuti aja, biasa-biasanya kita
muter saja. Ini saya kesempatan muter mulai dari Ya. Pak Saripudin ke sana. Terus ke sana, Di kepada daftar Riza pimpinan terus kita. begitu. Saya ini Ya. saya di sini nomor 3 yang paling depan datang. Kalau Anda mau mengikuti pola itu, saya nomor 3 paling depan datang. Pak Junimar pertama, kemudian Pak siapa tadi? Pak Acep, kemudian saya. Diserahkan aja pimpinan Kenapa sama tiba-tiba anggota. Anda ngatur seperti ini Diserahkan gitu? aja sama anggota Anda aneh pimpinan. gitu pimpinan. Atau didaftar lah. Izin ketua, Baik, Pak Guntur silakan. saya mohon ini seperti biasanya didaftar dan siapa yang mendapatkan kesempatan itu akan lebih baik. Ya, Terima setuju. kasih. Didaftar aja. Sekretariat. Saya daftar, tolong dibantu. Ketua. Baik, kalau gitu pendaftaran saya buka. Supratman Ketua. kedua. Satu saya. Pak Bakri Suding kedua. yang pertama, Supratman. Pak Bakri. Hakiman kedua, Pak 3 Akbar Faisal, keempat Pak Guntur, kelima Pak Supratman. Darizal, Bakri. keenam Pak Bakri. Cukup dulu 6, nanti kita baru lanjut sesudah ini. Ketua, sekedar tanya, sesudah istirahat nanti kan lanjut dengan saksi, ya kan? Jadi tidak terbatas setelah Baik, jadi saya informasikan bahwa Pendaftaran bisa diteruskan. setelah istirahat, ini kita masih ada kesempatan bagi yang lain yang belum mendapatkan gilirannya. Jangan khawatir tidak mendapatkan giliran. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Pimpinan, biar sidang ini semakin terarah, saran saya kita fokus saja semua ya. Jadi tidak perlu kiri kanan. Ya, terima kasih pimpinan. Baik, Pak Saripudin Suding, waktu dipersilakan. Baik, makasih. Saudara saksi, tadi yang disampaikan sungguh sangat menarik ya, paparan ini. Pertama, ada rapat kabinet tanggal 16 Maret 2015, dan itu sudah dibicarakan dan saudara sudah merekomendasikan ya, bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji secara mendalam. Karena berdasarkan peraturan yang baru diajukan pada tahun 2019 atau 2 tahun sebelum berakhirnya masa kontrak. Lalu kemudian ditindaklanjuti ada memo tanggal 15 Mei tahun 2015. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan menyangkut masalah itu. Dan saudara tadi menyampaikan bahwa memo pertama dikeluarkan itu karena melihat ada upaya untuk memperpanjang kontrak karya PT Freeport itu. Siapa yang mengambil ada upaya-upaya seperti itu yang melakukan ingin melakukan perpanjangan sebelum waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kan kalau yang mulia lihat di media banyak sudah pro kon mengenai rencana perpanjangan kontrak itu. Dari hasil itu kami menyimpulkan elok juga untuk membuat memo tertulis untuk mengingatkan pimpinan kami supaya hati-hati terhadap ini. Itu yang saya pelajari selama saya menjadi tentara, di mana saya selalu harus mengamankan pimpinan saya, atasan saya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Didasarkan atas berita, ya, lalu kemudian memberikan suatu masukan terhadap Bapak Presiden ya, tentang dalam kaitan menyangkut masalah perpanjangan PT Freeport. Tidak ada informasi lain yang menyangkut masalah ini, ada pihak lain yang mengambil upaya untuk perpanjangan kontrak karya ini? Saya tidak merasa ada begitu, tapi staf saya, kami semua melihat ada berbagai macam berita di lapangan yang menurut kami perlu direspons dengan baik. Baik. Lalu kemudian ditindaklanjuti lagi ada suatu memo tanggal 17 Juni 2015. Hampir sama, memo tanggal 15